Kita semua kan pasti menghadapi tantangannya, mau itu besar atau kecil. Tapi gimana kalau ternyata ada satu alat super ampuh yang bisa mengubah cara kita merespon semua itu dan pada akhirnya mengubah hidup kita jadi lebih baik? Nah, alat itu namanya optimisme. Dan hari ini kita akan belajar bareng-bareng gimana cara menumbuhkannya. Pasti pernah dong ya ngerasa ada di momen-momen di mana beban hidup tuh kayaknya berat banget dan rasanya udah nggak ada jalan keluar. Perasaan kayak gini itu wajar banget kok, sangat manusiawi. Dan yang paling penting, Anda nggak sendirian ngalamin ini. Tapi ada kabar baiknya nih, optimisme itu ternyata bukan bakat dari lahir loh, bukan sesuatu yang ada atau nggak ada dalam diri kita. Anggap aja ini sebuah keahlian, sebuah pola pikir yang bisa banget kita latih dan kita asah, sama persis kayak kita ngelatih otot di gym. Oke, jadi apa sih sebenarnya kekuatan di balik optimisme ini? Yuk kita bedah bareng-bareng konsepnya, biar kita bisa benar-benar manfaatin kekuatannya. Penting banget nih buat dicatat, optimisme itu bukan berarti kita tutup mata sama kesulitan ya, justru kebalikannya. Ini soal punya keyakinan kalau di tengah-tengah kesulitan seberat apapun, pasti selalu ada harapan dan kesempatan buat dapat hasil yang baik. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Skenarionya sama persis, gagal ngerjain tugas. Tapi responsnya, itu yang bikin beda 180 derajat. Buat seorang pesimis, ini akhir dari dunia. Tapi buat seorang optimis, gagal itu cuma data, cuma pelajaran, biar lain kali bisa lebih baik lagi. Nah, inilah yang namanya kekuatan pola pikir. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prakteknya. Gimana sih caranya ngelatih otot optimisme ini? Tenang, saya udah siapin 5 langkah super konkret yang bisa langsung Anda coba mulai hari ini juga. Nah, ini dia nih, 5 langkah yang bakal jadi peta kita. Kita bakal bahas satu persatu, dan nanti Anda bakal lihat sendiri. Ternyata, memulai perubahan ini tuh nggak serumit yang dibayangin loh. Langkah pertama, ini butuh usaha sadar ya, jadi ini latihan aktif. Coba deh, pas lagi ngerasa hari ini zonk banget, paksa diri buat cari satu aja hal kecil yang positif. Bisa jadi sesimpel cuaca yang cerah, atau ada orang yang senyum ramah ke kita. Dengan ngelatih fokus kayak gini, pelan-pelan kita ngebangun kepercayaan diri. Nah, ini nyambung ke langkah kedua, membingkai ulang pikiran negatif. Jadi pas ada suara-suara di kepala yang bilang, aku nggak mampu, langsung lawan. Ganti dengan afirmasi positif ini. Ingat, ini bukan soal bohongin diri sendiri ya. Ini soal ngasih kesempatan buat diri kita sendiri untuk setidaknya mencoba. Lanjut ke langkah ketiga, rasa syukur. Ini powerful banget. Rasa syukur itu bisa mengubah apa yang kita punya jadi terasa cukup. Dan nggak perlu nunggu hal-hal besar loh. Cukup perhatiin hal-hal kecil di sekitar kita setiap hari. Secangkir kopi yang anget, sapaan ramah, atau bahkan momen tenang 5 menit sendirian. Praktik sesederhana ini bisa ningkatin mood kita secara drastis. Langkah keempat, lingkungan kita itu penting banget. Pernah nggak sih ngerasa energi kita kayak kesedot abis setelah ngobrol sama orang tertentu? Nah, sebaliknya juga berlaku. Ngumpul sama orang-orang yang optimis itu bisa nular loh. Energi positif mereka itu kayak nge-charge semangat kita dan bantu kita buat tetap di jalur yang positif. Dan langkah kelima, ini krusial. Ubah cara pandang kita soal kegagalan. Gagal itu bukan lawan dari sukses. Gagal itu ya bagian dari proses buat sukses. Setiap kita bikin salah, kita dapat data baru, dapat wawasan baru biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi, jangan takut gagal, justru rangkul kegagalan itu. Oke, kita udah punya 5 langkahnya. Terus, kalau kita beneran ngelakuin ini semua, hasilnya apa sih? Apa untungnya buat kita? Yuk kita intip hasil nyata dari sikap optimis, yang bahkan udah didukung sama banyak penelitian. Wah, dampaknya ternyata luar biasa ya. Bukan cuma soal perasaan doang, optimisme itu beneran bisa ningkatin kesehatan mental, nurunin stres, dan bahkan nguatin sistem imun tubuh kita. Gak cuma itu, produktivitas kita jadi naik karena lebih termotivasi, dan hubungan kita sama orang lain juga jadi lebih kuat. Ini bener-bener kayak efek domino yang positif banget. Jadi, setelah kita ngobrolin apa itu optimisme, gimana cara melatihnya, dan apa aja manfaatnya, pada akhirnya semua itu kembali ke satu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Dan inilah pesan utamanya, intinya dari semua ini. Setiap pagi pas kita buka mata, kita itu punya pilihan. Kita bisa milih buat fokus ke hal-hal yang salah, yang bikin bad mood, atau kita bisa memilih buat nyari apa yang baik hari ini. Pilihan itu 100% ada di tangan kita. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Nggak usah nunggu besok atau minggu depan deh. Coba pikirin sekarang. Satu aja langkah optimis apa yang bakal Anda ambil hari ini.
Mulai dari hal yang paling kecil sekalipun, nggak apa-apa. Mulai aja dari sana. Terima kasih banyak udah menyimak.